Berikutnya adalah balasan bagi orang yang mau beribadah kepada Allah. Intinya bagi orang yang mau taat kepada Allah. Maka Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falan nuhyanam hayatan thayyibah. Ini janji Allah. Barang siapa man amila, barang siapa beramal soleh min dzakari aw untha, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyan hayatan thayyibah, maka baginya Allah akan beri kehidupan yang baik. Ini janji Allah kepada orang yang beriman dan punya amal soleh. Min dzakari aw untha, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Min dzakari aw untha, laki-laki ataupun perempuan. Ulama menjelaskan laki-laki perempuan dan dia beriman. Intinya kalau dia punya iman, dia amal soleh, dia punya amal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, baik maknanya jabarannya baik dia kaya ataupun miskin, baik dia pejabat ataupun rakyat, baik dia terkenal apapun dia tidak, bukanlah orang yang dipandang manusia. Apapun profesinya dia, kedudukannya dia, walaupun tukang becak sekalipun, walaupun dia kuli bangunan sekalipun, walaupun dia orang yang tidak terkenal sekalipun, syaratnya apa? Dia syaratnya adalah beramal soleh, melaksanakan perintah Allah, dan dia punya iman. Apapun keadaan orang ini, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, maka janji Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu seperti apa? Kehidupan yang baik itu seperti apa? Bukan hidup mewah. Apa artinya mewah? Tapi kalau hatinya tidak tenang, susah. Naik pesawat mahal harganya, tapi mesinnya bobrok, malah bahaya. Naik pesawat sampai di atas meledos, malah jadi celaka. Walaupun dia naik ontel, punya kendaraan sederhana, tidak mahal gitu, tapi dia punya iman dan punya amal soleh, dan dia punya iman dan amal soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Apa artinya pakai sepatu yang mahal harganya 1 miliar? Mahal sekali. Tapi kalau kakinya bosok, ya enggak enak. Nah ini, jadi kehidupan yang baik ini bukanlah kehidupan yang mewah, hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik itu seperti apa? Kehidupan para nabi-nabi, rasul-rasul, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Ini kehidupan yang baik. Itu kehidupan siapa? Kehidupan para nabi-nabi yang menggunakan umur hidupnya untuk dia buat usaha dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah. Ini kehidupan para nabi, ini kehidupan yang baik. Wasyuhada. Syuhada itu siapa? Orang yang siap mengorbankan harta, diri dan waktunya untuk memperjuangkan agama Allah, menegakkan kalimat Allah, menegakkan agamanya Allah. Ini kehidupan yang baik. Minan nabiyyin wasiddiqin, wasyuhada. Siddiq, orang yang siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti Abu Bakar Siddiq. Apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, walaupun perintahnya itu tidak masuk akal, tapi dia membenarkan. Selalu membenarkan. Sebagai Bilal radhiyallahu anhu,
Walaupun disiksa, dipukuli, dicambuki, disiksa. Tadi dia selalu membenarkan perkataannya Ahad, Ahad ketika Bilal bin Rabah ini disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka keluar dari lisannya Ahad, Ahad, Ahad. Hanya Allah saja. Satu hanya Allah yang diyakini, iman saja. Ini kita sitikin orang yang selalu membenarkan apa yang diperintahkan oleh dan sunnahkan Rasulullah SAW. Wassolihin, wassitikin, wassuhada'i, wassolihin. Suhada tadi sudah saya jelaskan. Orang yang siap mengorbankan dirinya, hartanya, waktunya, umurnya untuk berjuang menegakkan agamanya Allah, menghidupkan agama. Wassolihin, siapa orang-orang soleh? Orang-orang soleh itu orang yang menggunakan waktunya untuk beribadah, mentaati perintah Allah. Sibuk menyibukkan diri, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada waktu, tidak ada sempat untuk dia bermaksiat kepada Allah. Inilah kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Dari tadi siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassolihin. Ini kehidupan orang-orang yang baik. Diberi kehidupan yang baik. Syaratnya apa? Dia punya iman, dia punya amal soleh. Baik dia kaya ataupun miskin. Gak ada jaminan orang kaya ini hidupnya bahagia. Gak ada jaminan. Berapa banyak orang kaya tapi stres hidupnya. Sempit hidupnya. Seperti Qarun laknatullah alaih. Seperti Fir'aun laknatullah. Seperti Namrud laknatullah alaih. Orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah sejak dia hidup di dunia sampai nanti di akhiratnya Allah SWT. Punya segala-galanya tetapi tidak ada iman, imannya keliru, tidak ada amal soleh, tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah hinakan dia. Allah beri kehidupan yang sempit. Tapi walaupun Bilal bin Rabah, Isa alaihissalam, walaupun dia orang yang miskin, Isa ini nggak punya apa-apa, harta nggak punya banyak, dudukan istri nggak punya, rumah nggak punya. Tapi inilah kehidupan para nabi yang Allah ridha pada mereka. Nah, kehidupan yang baik yaitu para nabi. Wasiddiqin wasuhada'i wassolihin. Ini kehidupannya. Janji Allah kepada orang yang beriman, beramal soleh, orang yang amalkan agama, Allah berikan kehidupan yang baik. Ini menjelaskan bahwa kodrat manusia itu hidup bahagia, hidup mulia, hidup sukses itu kalau mentaati Allah dan Rasulnya. Hanya di dalam amal agama. Ini sudah kodratnya manusia. Sudah ketentuan dari Allah. Karena Allah yang menentukan, yang melahirkan kita, menjadikan kita sebagai manusia. Dan menempatkan kebahagiaan manusia itu hanya di dalam amal agama. Di dalam mentaati Allah. Dalam mengamalkan agama. Kodratnya cacing itu hidup di dalam tanah. Selama dia hidup di dalam tanah, maka dia akan sukses, dia akan bisa bahagia. Bisa nyaman hidupnya. Tapi kalau keluar, cacing ini keluar dari kodrat hidupnya dari dalam tanah. Dia mau jalan-jalan di Slamet Riyadi. Mau dia jalan di jalan raya. Malah binasa nanti. Karena kodrat cacing ini hidupnya bukan di jalan. Bukan di luar tanah. Nek pitik malah ditutul gitu. Kalau ada mobil malah ditindas. Nah, ini karena apa? Kodratnya keluar dari kodratnya. Binasa dia, walaupun selesai keluar dari tanah selesai kelihatan bebas gitu, tapi justru malah binasa. Karena apa? Dia keluar dari kodratnya. Kodratnya ikan itu hidup di dalam tanah. Siapa yang menentukan kodratnya ikan? Ikan ini hidupnya di dalam air. Siapa yang menentukan kodrat ikan ini hidup di dalam air? Yang menciptakan siapa? Allah sendiri. Kalau ikan ini mencoba keluar dari air, nggak betah hidupnya di dalam air, justru malah binasa. Nek lele metu sangka kalen nang dalan, temu orang dituthuk ndase. Habis itu dibawa pulang, disudet perutnya, dipotong-potong, kasih garam, kasih bumbu, digoreng lagi, masih dimakan lagi. Nah, durinya kasihkan kucing. Ini nasib ikan keluar, lele keluar dari kodratnya, dari air.
Kalau dia keluar dari air, binasa dia. Nah, tapi ikan ini, lele ini kalau hidup di dalam air, walaupun itu airnya jelek, walaupun itu airnya keruh, selama hidup di dalam air dia akan nyaman. Iwak cetul, walaupun cetul nggak ada harganya, segitu. Nggak dilihat orang, manusia pun, orang pun nggak suka. Tapi selama cetul ini hidupnya di dalam di dalam air, maka dia bahagia, dia sukses, dia dapatkan kemuliaan. Tapi walaupun ikan itu ikan mahal, seperti apa ya, ikan apa, nirwana misalnya, harganya berjuta-juta gitu. Ikan lohan harganya berjuta-juta. Tapi kalau keluar dari air ya binasa. Ini nampak bahwa kodrat ikan itu di dalam air. Demikian juga Allah SWT menentukan kodrat manusia itu hidupnya di dalam agama. Kalau manusia ini keluar dari agama, maka dia binasa. Tapi kalau manusia ini hidupnya di dalam agama, amalkan agama, perintah Allah dilaksanakan, apa yang dianjurkan Rasulullah SAW dianjurkan, dilaksanakan. Walaupun dia miskin, walaupun dia enggak terkenal, walaupun wajahnya jelek, walaupun tidak punya apa-apa sekalipun, kalau dia amalkan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Ini sudah janjinya Allah. Sahabat-sahabat Nabi itu kebanyakan miskin, tapi dia orang yang mulia. As-sabiquna awalu minal muhajirina wal ansar walladzina tabi'uhum bil ihsan radhiyallahu anhum. Orang-orang yang awal, orang-orang awal yang masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha pada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Ini adalah janjinya Allah. Kodrat manusia hidup di dalam amal agama. Keluar dari agama maka dia binasa. Keluar dari ikan keluar dari air maka dia binasa. Kalau ikan ini walaupun cetul, dia hidup di dalam air, maka dia akan mulia. Manusia ini kalau ada agama dalam kehidupannya, baik bisa kaya juga. Kalau manusia ini ada agama dalam kehidupannya, kaya dia mulia, miskin pun dia juga mulia. Pejabat juga mulia, rakyat pun bisa juga mulia. Walaupun orang ini tidak ada apa-apa, tetap mulia. Karena apa? Selama dia mentaati Allah, selama dia ikut perintahnya Allah. Yang berikut ini adalah dalam surat Toha, balasan bagi orang yang tidak ada amal agama dalam kehidupannya, orang yang keluar dari kodratnya. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka. Waman a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari an dzikri, dari mengingat Allah. Ada yang menjelaskan, ulama menjelaskan, ada yang mengingatkan dari agamanya Allah, dari perintahnya Allah, dari peringatan Allah, seperti itu. Orang yang berpaling dari agamanya Allah, fa inna lahu, sungguh baginya ma'isyatan dzonka, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit, tidak akan dapatkan kemuliaan seperti Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, seperti Namrud, seperti kaum Ad, kaum Samud. Kaum Ad ini punya segala-galanya, punya apa ya? Kaum Ad ini punya kekuatan, punya teknologi, punya kekuatan fisik, punya bangunan. Di dalam surat Al-Fajr itu. Tetapi tidak mentaati Allah, sunnah Rasulullah SAW, tidak ditaati Allah, maka Allah azab mereka. Dunia diazab oleh Allah. Didatangkan petir. Hancur mereka. Kaum Saba yang ahli dalam pertanian, tetapi dia tidak taat kepada, kufur kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, maka Allah hinakan mereka.
Ini gambaran kalau kita hari ini pun punya kekuasaan, punya kehebatan, punya gelar yang panjang, punya harta yang banyak. Kalau enggak ada agama, maka sudah janji Allah. Fa innalahu ma'isyata dzunka. Maka baginya kehidupan yang sempit, walaupun naik mobil mewah, ning atine mbrebes mili. Susah gelisah. Oh banyak. Walaupun rumahnya besar, tapi tersiksa di dalam rumahnya. Rumahnya bagus, berapa banyak orangnya rumahnya bagus, tapi nggak betah di dalam rumahnya. Karena apa? Takut sama istri, takut sama anak. Makanya orang sekarang ini banyak keluar dari rumah, cari hiburan. Karena apa? Takut di dalam rumah. Dipenuhi dengan ketakutan, gelisah, sehingga cari hiburan ke sana kemari. Karena apa? Gelisah hidupnya. Rumahnya kelihatan besar, tapi takut di dalam rumahnya, sehingga dipasang CCTV. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Tetapi orang yang tidak taat kepada Allah, Allah masukkan rasa sempit dalam hidupnya, gelisah di dalam hidupnya. Ma'isyata dzunka. Boleh kita punya kekayaan sebagaimana Sulaiman alaihissalam, punya kekayaan, tapi taat kepada Allah, maka Allah berikan kehidupan yang baik. Sulaiman ini orang yang kaya raya, jadi raja, punya tentara, punya ilmu, tapi dia mulia di sisi Allah. Kenapa? Taat kepada Allah. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya, punya perdagangan, itu onta beserta muatan itu dari Syam sampai ke kota Madinah itu tidak putus, itu penuh dengan unta beserta muatannya, rentek-rentek itu dari Madinah sampai Syam itu enggak putus. Bukan jarak 1 kilo 2 kilo Madinah sampai Syam itu. Kalau Syam itu misalnya Syria berapa ribu kilo. Kalau Syam itu misalnya sekarang ini Yordan, misalkan Aman, berapa ribu kilo itu antara Madinah dan Aman di Yordan itu. Kalau Syam itu seandainya Palestina, berapa jarak? Jaraknya jauh. Inilah kekayaan Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf ini orang yang mulia karena dia mentaati Allah dan Rasulnya, menggunakan seluruh apa yang dia miliki untuk mentaati perintah Allah. Jadi orang kaya, orang yang terkenal, orang yang punya kedudukan, selama dia taat kepada Allah, akan muliakan mereka. Dunia dimuliakan, di akhirat tambah dimuliakan. Maka penting kita amalkan agama ini. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzunka. Orang yang berpaling dari agamanya Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Wa nasyuruhum yaumal qiyamah a'ma. Dan dia akan kembali di hari kiamat, akan kembali ke kiamat dalam keadaan buta, dibutakan oleh Allah SWT. Orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang keluar dari agama, maka di hidupnya di dunia akan diberikan kesempitan, kembali di akhirat akan disiksa, akan dibutakan oleh Allah di akhirat. Karena di dunia dia juga buta dengan perintahnya Allah. Di dunia dia tidak mau taat kepada Allah, maka Allah butakan mereka. Mereka mengatakan, ya Allah, dulu kan saya enggak buta, kenapa saya buta? Iya, dijawab oleh Allah, karena dulu kamu buta, di dunia juga buta, kamu tidak tahu perintah Allah, tidak mau melihat apa perintah Allah, tidak mau melihat apa yang diperintahkan oleh para nabi-nabi. Maka Allah butakan mereka karena di dunianya dia juga buta waktu dia hidup di dunianya. Berikutnya adalah surat Az-Zukhruf ayat 72. Wa tilkal jannatul lati auritsumuha bima kuntum ta'malun. Ini janji Allah kepada orang-orang yang mentaati perintah Allah. Wa tilkal jannatu, wa tilkal jannatu. Wa tilkal jannatul lati, dan itulah surga yang dijanjikan oleh Allah, diwariskan kepadanya, diwariskan untuknya. Bima kuntum ta'malun, karena amal yang telah kamu lakukan di dunia. Janji Allah kepada orang yang mentaati perintah Allah, orang yang beramal soleh, maka Allah janjikan kepada mereka, diwariskan kepadanya adalah surga, jannah. Jannah, masya Allah, luar biasa surga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Nanti dijelaskan di situ.
nikmat-nikmat oleh Allah SWT di dalam beberapa ayat yang menjelaskan. Jadi orang yang beriman, beramal soleh, Allah berikan kehidupan yang baik. Di dunia akan diberikan kehidupan yang baik, di akhirat akan diberikan kehidupan. Nikmat yang sesungguhnya adalah kenikmatan di akhirat. Binasa yang sesungguhnya juga binasa yang di akhirat. Di dunia nikmat ini hanya kurang lebih saja. Hanya sebatas orang makan nikmat itu hanya sebatas 1 piring, 2 piring, 10 piring mutah-mutah enggak nih. Tapi beda di surga, di akhiratnya Allah. Nah, orang makan banyak, bukan 1 piring, 2 piring, sampai ulama menjawab sampai 76 pan. Satu orang makan sampai 76 dan tidak kemelekar, nikmat sekali. Semakin dikunyah makin nikmat. Semakin tambah makin nikmat. Beda dengan hukum ekonomi, hukum Gosen itu. Minum 1 gelas, dalam keadaan kehausan minum 1 gelas es teh nikmat. Tambah 1 gelas lagi nikmatnya sudah mulai berkurang lagi. Minum lagi 3 gelas, 10 gelas malah mutah-mutah, kemelekaran gak bisa ubah. Ini dunia, nikmat dunia ya ada batas turunnya. Tapi di akhirat tidak. Orang makan 1 piring nikmat sekali. Tambah 2 piring nikmatnya bertambah lagi. Tambah 3 piring tambah nikmat lagi. Masa ini luar biasa nikmat makan di surga. Belum istrinya banyak. Masa kekuatannya laki-laki akan dilipatkan berapa? Sampai 100 laki-laki, kekuatan laki-laki gede, sampai banyak sekali. Nikmat luar biasa. Ini baru nikmat syahwat, belum nikmat tadi nikmat makan, belum tempat. Muda selama-lamanya tidak akan tua. Di surga enggak ada orang yang tua, muda semuanya, enggak akan pernah tua. Tampan terus, cantik terus, semakin hari makin tampan. Bukan semakin hari tambah hari tambah hari. Umur 60, umur 30 masih kinyis-kinyis, muda belia, wah cantik sekali, tampan sekali. Tapi begitu 50, sewidak itu udah krepes, sudah ompong mulai, udah blawur-blawur ini. Ini dunia, nikmat dunia. Ada batasnya, tapi beda di akhirat. Cantik ya makin hari makin cantik, enggak ada kan pernah tua. Laki-laki juga makin hari makin tampan, makin tampan. Dan nikmat puncak nikmatnya ketika bertemu wajahnya Allah. Ini nikmat surganya Allah SWT. Yang dijanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Batilkal jannatul lati aurithumuha bima kuntum ta'malun. Dikarenakan iman yang amal soleh yang telah kamu perbuat dulu di dunianya. Ini penting. Berikut ini ayat yang menjelaskan bahwa Allah akan berikan kenikmatannya, disempurnakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang hidup, semuanya akan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, raja mati, rakyat mati, tua mati ada, muda mati ada, yang baru lahir mati juga ada. Kullu nafsin dha'iqatul. Yang terkenal mati juga ada, presiden mati ada, rakyat mati juga ada, kopranya mati, jenderalnya pun juga akan mati. Segala sesuatu, semua yang hidup akan mati. Yang kaya juga mati juga ada, yang miskin mati juga ada. Semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kita akan dibalas semua amal yang kita akan perlakukan ketika hidup di dunia ini akan dibalas Allah dengan sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan Allah akan membalas amal-amal yang telah kita lakukan selama di dunia ini dengan sempurna, balasannya sempurna, nikmatnya sempurna. Kalau itu binasa, kebinasaan yang sempurna, menderita yang sempurna. Kalau itu bahagia yang sempurna. Tadi muda selama-lamanya, tua muda semuanya, nikmat semuanya, sempurna semuanya sempurna. Tapi kalau itu celaka, siksaan yang sempurna. Kalau di dunia ini enggak, orang menderita paling-paling ya kurang lebih saja. Kalau hari ini senang, suatu saat juga akan susah. Ini di dunia. Kalau orang merasakan sakit di dunia ini ada batasnya. Orang kalau kena sakit kecelakaan, sakit parah, kena kecelakaan berdarah-darah itu, kalau enggak kuat
Minimal dia apa? Pingsan gitu, gak tahan menahan sakitnya, pingsan. Habis itu nanti sadar lagi. Ini ada batasnya di dunia. Susahnya di dunia, penderitaan di dunia ada batasnya. Tapi beda di akhirat, gak ada batasnya. Gak ada batasnya. Nanti yang dijelaskan di ayat berikutnya lagi. Neraka seperti apa itu neraka, seperti apa itu surga yang dijanjikan oleh Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Nah, ini janji Allah bahwa faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Ini menjelaskan ayat menjelaskan lanjutannya. Faman zuhziha 'anil barang siapa zuhziha 'anil nari, barang siapa dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, maka wa udkhilal jannata faqad faz, orang yang dimasukkan ke dalam surga faqad faz, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah dapatkan kemuliaan, sungguh dia telah dapatkan kesuksesan. Faqad faz, maka sungguh orang yang dapatkan kesuksesan, kemenangan, kejayaan. Jadi sukses itu kalau orang ini masuk surga. Orang hari ini menganggap sukses itu kalau punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya mobil yang mewah. Enggak di situ kesuksesan. Kesuksesan itu apabila dijamin masuk surga. Kaya taat kepada Allah dijamin masuk surga. Miskin taat masuk surga. Miskin taat kepada Allah masuk surga. Walaupun itu kopral, kalau taat kepada Allah masuk surga. Tapi kalau kopral ini kufur kepada Allah, ya binasa. Ini bukan kesuksesan. Walaupun itu jenderal, kalau tidak ada agama, tidak ada amal soleh, masuk neraka, itu bukan kesuksesan. Walaupun mobilnya mewah, taat kepada Allah, inilah orang yang sukses. Jadi sukses atau tidak sukses manusia, mulia atau tidak mulia manusia, bukan karena mobilnya, bukan karena kendaraan, bukan karena kekuasaannya, bukan karena kedudukannya. Tidak. Kesuksesan manusia selama manusia ini mentaati perintah Allah SWT, dijanjikan oleh Allah kehidupan dunianya mulia, bahagia, di akhirat juga akan dapatkan kebahagiaan. Inilah orang yang sukses kalau dia mentaati Allah dan jadi kesuksesan manusia kalau ada agama dalam kehidupan mereka, bukan ngaku beragama, tapi hari ini juga kita punya kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari, orang sudah amal agama, tapi kok hidupnya menderita, kok hidupnya susah, kok gelisah. Ini berarti ada yang nggak benar, ada yang nggak beres. Listrik itu kalau di-on kan mesti nyala, kalau listrik di-on kan kok nggak nyala, nah, ini berarti ada yang nggak benar. Mungkin lampunya mati, atau mungkin kabelnya putus, atau mungkin gelangan. Kalau di-on kan harusnya nyala, kalau di-on kan nggak nyala, berarti ada apa-apanya. Demikian juga ini hari ini. Orang sudah amal agama kok masih susah, masih menderita hidupnya, kok masih gelisah gitu. Berarti ini ada apa-apa, ada yang tidak beres. Yang namanya sate itu semua orang pada umumnya sate itu enak. Tapi ada orang makan sate nggak enak, berarti ada yang nggak beres. Orang ini bukan satenya, orang ini yang tidak beres. Mungkin orangnya baru sakit gigi atau orangnya baru sakit, nah, maka nggak enak. Orang yang sakit itu tahu ini sebenarnya makanan enak. Yang nggak enak itu mulutnya dia. Nah, demikian juga orang amal agama. Orang agama itu harusnya nikmat. Kalau anak amal agama nggak nikmat, berarti ini orang ini ya nggak beres. Mungkin imannya nggak ada. Atau mungkin amalnya enggak ikhlas, atau mungkin apa penyakit ada dalam dirinya, penyakit rohani yang ada di dirinya, imannya lemah, atau kesombongan muncul dalam dirinya, merasa hebat, merasa apa, penyakit rohani dalam dirinya ada, kesombongan, kibir, dan syirik dan sebagainya. Sehingga walaupun dia kelihatan amal agama, walaupun dia maka kelihatan mengamalkan agama, tetapi kalau ini sudah ada penyakit dalam dirinya, penyakit rohani terutama, maka nggak akan ada kenikmatan. Jadi bukan agama yang salah, orang ini yang bermasalah seperti itu. Jadi sudah janji Allah, orang yang sukses itu adalah orang yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz.
kasih. Ini orang yang sukses. Kalau dia selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur. Sehingga wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur. Maka kehidupan dunia ini hanyalah sendaguru, main-main belaka. Seolah-olah itu nikmat, seolah-olah itu bahagia, seolah-olah itu sukses. Wah, merasa sukses. Nah, anak SD ujian, Masya Allah, ujian testing. Sama gurunya dikasih tempat yang enak, empuk, kasih minuman, jus, kasih susu, kasih roti. Pulang ke rumah, nak gimana nak? Ditanya ibunya, nak gimana nak ujiannya? Nah, dia jawab, sukses bu. Tadi di sekolah dikasih minuman, jus, kasih susu, kasih roti, enak bu. Nah, ditanya ibunya, nah soalnya kamu gak kerjakan tidak? Gak penting bu, yang penting tadi saya minum jus, makan enak, kasih AC nyaman sekali. Yang penting saya sukses. Ini anak SD ini merasa sukses. Nah, tapi nilainya soalnya kamu kerjakan nilainya gimana? Gak penting bu, yang penting saya sukses. Nah, yang penting saya sukses. Anak ini merasa sukses seperti itu. Merasa sukses. Tapi gak penting bu, nilai gak penting. Bagi anak bodoh seperti ini. Ini merasa sukses, tetapi soal kerjaannya nggak dikerjakan, nggak digarap. Demikian juga di dunia ini kan ujian semuanya, diuji dengan kedudukan, dengan kemiskinan, dengan harta, dengan penderitaan, dengan semuanya, kendaraan mewah, rumah bagus ini. Bisa untuk digunakan untuk taat kepada Allah, tidak. Ini adalah ujian semuanya. Dikasih sakit ini ujian, dikasih kekayaan juga ujian, dikasih kedudukan juga ujian. Ada orang yang diuji oleh Allah, diberikan soal oleh Allah dengan kekayaan juga ada. Ada yang sukses juga, nah, seperti Nabi Sulaiman tadi. Ada juga diuji kemiskinan seperti Nabi Sulaiman. Tapi semuanya sukses. Nah, tapi yang gagal siapa? Qarun, Fir'aun, Haman, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab. Orang yang gagal dalam kehidupannya. Diuji oleh Allah, diberi soal macam-macam, tapi dia tidak bisa menjawab untuk mentaati perintah Allah dengan semua yang diberikan soal oleh Allah, tapi dia tidak bisa mentaati perintahnya Allah. Kehidupan dunia ini mataul ghurur, sendagurau, main-main belaka. Berikutnya ini surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasafi wal watr wal laili idza yasha. Saya akan menjelaskan ini adalah kaum Ad, kaum Tsamud yang dilaknat oleh Allah karena dia tidak mentaati perintahnya Allah. Wa tsamudal ladzina sahra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad. Ini dijelaskan alam taro kaifa fa'ala rabbika bi'ad. Ini cerita kaum Ad, kaumnya Nabi Ad. Tinggal di Iram, kaum Iram, di Iram, di sekitar daerah Timur Tengah ya, di Timur Tengah, di Yaman juga ada, di Arab ada. Kaum Ad itu tinggalnya di sana, di Yordan itu, di Petra itu juga ada, Petra. Alati lam yuhlak mithluha fil bilad. Yang membangun gedung-gedung yang belum pernah dibangun di negeri manapun. Alati yamiluha mithluha fil bilad. Dia bisa mengukir gunung-gunung itu jadi istana-istana yang sangat indah. Sampai sekarang ini kalau Anda datang ke Yordan, ke sana akan ketemu gunung diukir-ukir jadi istana. Sampai sekarang masih ada. Tapi dihancurkan oleh Allah, sebagian besar dihancurkan oleh Allah, dan sebagian masih sampai sekarang. Itu buat pelajaran. Orang yang membanggakan dengan teknologinya, dengan hartanya, dengan istananya, dengan bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, yang canggih-canggih. Wa tsamudal ladzina sahra bil wad. Kemudian juga kaum Tsamud. Ini generasi berikutnya setelah kaumnya Ad. Kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud. Kemudian kaum Tsamud ini kan kaumnya Nabi Soleh yang punya buat-buan yang sangat kuat.
Jadi seperti bodyguard itu orang yang kokok besar gitu. Itu sampai kekuatannya itu ngangkat ke kelapa, pohon kelapa itu diangkat, dicabut itu dengan tangan satu saja. Tapi dia menggunakan teknologi kekuatan fisiknya, kekuatan tubuhnya, kesehatannya, tapi dia kufur kepada Allah. Wa tsamudal ladzina jabu sahra bil wad. Ini kalau orang menggunakan bangunan-bangunan yang dimiliki, kekuatan tubuhnya, kesehatan tubuhnya di sini, tetapi dia kufur kepada Allah. Demikian juga Fir'auna dzil autad. Demikian juga Fir'aun yang membanggakan dengan kekuasaannya, yang membanggakan dengan kerajaan yang dimilikinya, kekayaan yang dimilikinya. Alladzi taghaw fil bilad, dan dia telah membuat kerusakan di negerinya. Fa'taru fihal fasad. Fasobba alaihim rabbuka sauta adab. Sehingga mereka semuanya kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun tadi yang membanggakan kelebihan-kelebihan mereka sendiri, maka Allah hancurkan mereka, Allah azab mereka. Nanti di belakang ini ada kisah daripada kaum-kaum yang terdahulu, buat pelajaran bagi diri bahwa kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan itu bukan di dalam bangunan-bangunan, bukan di dalam kekuatan fisiknya atau kedudukan atau harta-harta yang dia miliki, banyak kekuasaan yang dia miliki, tidak di situ. Maka Allah azab bagi mereka orang yang tidak mentaati perintah. Di dunia sudah, di akhirat tambah menderita. Ini kodrat manusia, sekali lagi kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan manusia dunia akhirat hanya di dalam amal agama yang sempurna. Hanya di dalam agama yang sempurna. Itu saja. Allah tidak letakkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan manusia di luar agama. Nah, kalau orang ini ada amal agama dalam kehidupannya, apapun keadaannya, maka dia pasti mulia. Kalau orang ini ada apa-apa saja ada diri mereka, tetapi kalau tidak taat kepada Allah, maka inilah kegagalan dalam kehidupan. Kegagalan dalam kehidupan. Tapi orang hari ini pahamnya fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu bi akraman. Orang mengira kalau diberi harta banyak maka dia merasa sukses. Fa'amal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tetapi orang ini diberikan rezeki yang sempit, seolah-olah dia orang menderita, orang yang gagal, orang yang hina. Ini ayatnya sudah jelas, Allah sudah jelaskan di surah Al-Fajr tadi di bawah ini. Di bawahnya surat ini nanti kan fa'amal insanu, ini di bawahnya ini, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Orang ini kalau diberikan rezeki yang banyak, dilonggarkan dunianya, seolah-olah dia merasa dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau orang ini rezekinya disepersempit oleh Allah, dikasih penderitaan, dikasih kesempitan dalam rezeki, urusan rezekinya, seolah-olah dia merasakan dihinakan oleh Allah. Ini Allah sudah dipal Gusti Allah. Nah, ini kenyataannya kita hari ini. Kalau kita ini nggak punya apa, merasa hina kita. Nah, tapi kalau kita banyak orang juga, orang di sana, orang Amerika, bukan orang sini ya, orang Amerika sana. Kalau diberi harta banyak, merasa sukses gitu. Ini orang Amerika, bukan orang sini, bukan orang sini.